Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Suci Anjeli, mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang jurusan akuntansi. Iya, waalaikumsalam. Siang, ada yang bisa dibantu? Ya, Suci boleh minta waktu sebentar nggak Bu? Di sini Suci ditugaskan untuk melakukan wawancara kepada beberapa orang terkait kondisi ekonomi. Untuk itu, apakah Ibu bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk diwawancarai? Oh, boleh. Silahkan. Sejak Februari tahun kemarin, Indonesia dilanda oleh virus corona yang menyebabkan semua aktivitas terganggu. Nah, di sini Ibu sebagai ibu rumah tangga, apa tanggapan Ibu tentang corona ini? Menurut saya, virus ini melumpuhkan semua aktivitas kita di luar rumah. Kemana-mana harus pakai masker, tidak boleh sembarangan megang benda, harus selalu jaga jarak, dan juga menjaga kebersihan. Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan sejak masa pandemi ini, terutama dari segi perekonomian Ibu sendiri? Kalau dari segi perekonomian tentu menurun sekali ya, karena suami saya kerja sebagai buruh. Jadi sejak masa pandemi ini suami jarang bekerja, semuanya bergantung pada penghasilan suami. Ditambah lagi anak yang sekolah online, banyak sekali memakan data internet kalau melalui via Zoom. Lalu, apa upaya yang Ibu lakukan untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari? Saya membantu suami dengan berjualan minyak, itu pertalit enceran di depan rumah. Ya, walaupun untungnya sedikit, tapi setidaknya saya bisa membantu meringankan beban suami. Selain itu, adakah kegiatan lain yang Ibu lakukan? Tidak ada, Dek, cuma itu karena saya punya anak kecil yang tidak bisa saya tinggalkan. Lalu, apa harapan Ibu ke depannya untuk perekonomian ini? Harapan saya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa beraktivitas seperti biasa dan perekonomian bisa kembali pulih dan membaik lagi. Itu saja. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian wawancara kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Waalaikumsalam, siang. Sebelumnya, perkenalkan Kak, saya Suci Anjeli dari Politeknik Negeri Padang jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk melakukan wawancara dan saya memilih Kakak sebagai narasumber wawancara. Apakah Kakak bersedia untuk diwawancara? Iya, saya bersedia. Izin Kak, mungkin diperkenalkan dulu nama Kakak dan asal kampusnya. Nama saya Viola Eftriani, biasa dipanggil Ola, dan sekarang saya masih duduk di bangku salah satu sekolah menengah atas negeri di Padang ini. Bisa diceritakan nggak Kak, kapan mulai usaha ceker pedasnya ini dan apa latar belakang berdirinya? Usahanya saya mulai pada tahun 2019, saat itu sedang tren-trennya makanan serba pedas seperti mie pedas, dan jadi muncullah ide saya untuk membuat usaha makanan pedas ini, dan penggemarnya lumayan banyak, Kak. Usaha Kakak ini punya toko, stand, atau gimana Kak? Enggak, Kak, usaha ini hanya saya buka di rumah karena kesibukan saya sekolah, jadi nggak bisa bagi waktu nantinya. Bagaimana cara Kakak memasarkan hasil produknya Kakak? Usaha ini saya pasarkan dengan memanfaatkan media sosial, yaitu Facebook, Instagram, Line, dan lain-lainnya, karena banyak orang yang menggunakan media sosial tersebut. Bagaimana sih cara Kakak membagi waktu antara sekolah dengan berjualan? Kalau jualan saya hanya buka pada sore hari, yaitu dari jam 6 sampai jam 9 malam. Kalau pagi saya sibuk sekolah. Pada masa pandemi seperti saat sekarang ini, apa saja kendala atau hambatan yang dialami pada usaha Kakak ini? Pada awalnya kendala yang saya rasakan yaitu berkurangnya penjualan karena masyarakat masih belum mengenal produk saya ini. Untuk pandemi saat ini bahannya bakunya juga relatif naik. Dari hambatan yang Kakak rasakan, apa solusi yang Kakak lakukan agar usaha Kakak tetap berjalan? Untuk mengatasi kendala yang saya alami, saya lebih meningkatkan promosi lagi, baik itu dari mulut ke mulut, media sosial, dan saya daftarkan juga di aplikasi Gojek. Kalau gitu, apa planning Kakak ke depannya untuk usaha Kakak ini? Planning ke depannya mudah-mudahan saya bisa membuka toko atau stand dan memiliki karyawan untuk mengatur penjualan lagi. Oh gitu ya Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan informasi usahanya. Semoga usaha Kakak ini lebih lancar ke depannya. Mungkin sekian wawancara kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Suci Anjeli dari Politeknik Negeri Padang.
Waalaikumsalam. Oh iya, siang. Ada yang bisa dibantu? Begini Kak, di sini Suci ditugaskan untuk melakukan wawancara kepada beberapa orang terkait kondisi ekonomi. Untuk itu, apakah Kakak bersedia untuk meluangkan sedikit waktunya agar bisa diwawancarai? Ya, boleh dengan senang hati. Izin Kak, mungkin bisa diperkenalkan dulu nama Kakak dan asal kampus atau sekolahnya Kak. Nama saya Anissa, panggilan Caca, dan sekarang saya sudah tamat sekolah. Baik Kak, di sini saya akan sedikit bertanya tentang usaha yang telah Kakak jalankan selama ini. Sejak kapan sih usaha Kakak ini didirikan? Saya sudah menjalankan usaha ini sejak tahun 2018. Kalau gitu, menu apa saja yang Kakak sediakan di sini? Di sini saya hanya menjual olahan pisang menjadi nugget pisang dengan berbagai varian rasa dan juga topping, Kak. Kalau boleh tahu, berapa pendapatan Kakak seharinya? Biasanya 300 sampai 400 ribuan, tapi sejak pandemi ini pendapatan saya menurun drastis, kadang 100 ribu sampai 250 ribu per harinya. Apa saja kendala yang Kakak alami sejak Kakak mendirikan usaha ini? Kendala yang pertama waktu saya baru mendirikan ini yaitu modal. Saya mendirikan ini dengan modal pinjam ke orang tua. Lama-lama usaha saya mulai ada kemajuan dan alhamdulillah saya bisa mengembalikan modal yang saya pinjam dari orang tua saya dulu. Terus bagaimana pendapat Kakak terkait masa pandemi ini terhadap usaha yang sedang Kakak jalankan sekarang? Pastinya pandemi ini membuat segala aktivitas terganggu. Biasanya saya berpenghasilan 300 sampai 400 per hari. Sekarang cuma separohnya. Pelanggan juga sepi yang datang karena tidak boleh berkumpul di keramaian kan. Pokoknya semua terganggu. Lalu untuk pembelian bahan-bahan, apakah Kakak langsung ke pasar sendiri atau bagaimana? Sama-sama kita ketahui sekarang kita harus menghindari tempat keramaian untuk memutus mata rantai penyebaran COVID kan. Jadi saya tidak membeli sendiri langsung ke pasar. Saya sudah punya toko langganan dan nanti saya tinggal catat apa aja yang harus dibeli dan nanti toko langganan saya akan mengirim pesanan saya ke rumah. Berarti dalam setiap pembelian bahan yang Kakak beli diantar ke rumah, apakah ada ongkos kirimnya? Ya, lebih besar ongkos kirimnya daripada kita belanja langsung ke sana. Tapi mau bagaimana lagi kan, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Lalu strategi apa yang Kakak lakukan untuk memasarkan produk yang Kakak buat pada masa pandemi ini? Untuk pemasarannya, saya masukkan produk saya ke Gojek, Instagram, WhatsApp, Facebook, pokoknya saya pasarkan melalui media sosial agar penjualan saya tetap berjalan. Dari sekian banyak media sosial yang menjadi tempat pemasaran produk Kakak, mana aplikasi yang lebih sering ada orderannya Kak? Yang pertama Gojek, Kak. Rata-rata kita semua kan mau yang serba cepat, serba instan, dan semua pengguna Android pasti punya aplikasi Gojek. Dari aplikasi Gojek orderan yang paling banyak masuk sih. Berarti Gojek ini yang menunjang penghasilan Kakak selama masa pandemi. Ya, benar sekali, Kak. Masa pandemi ini membuat perekonomian lumpuh. Apa-apa harus jaga jarak, pakai masker, hindari tempat keramaian. Namanya juga tempat jualan ya, Kak, pasti ramai. Jadi sejak pandemi ini sepi pelanggan yang datang sendiri. Pelanggan yang banyak ya dari Gojek tadi, Kak. Oh, begitu ya Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Semoga usaha Kakak bisa ramai seperti biasanya. Mungkin sekian wawancara yang dapat kita lakukan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak.